Halo para nakama sekalian, berjumpa lagi di channel Atama Anime. Pada episode kali ini, saya akan membahas manga Attack on Titan chapter 137. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke pembahasannya. Bagian 1. Armin yang sukses membuat Zeke tersadar. Cerita berawal dari Armin yang ditelan oleh Titan bertemu dengan Zeke Yeager di Path, sebuah saluran yang menghubungkan semua pengguna Titan dan subjek of Ymir. Pertemuan Armin dan Zeke ini menjadi titik penting untuk membuka perspektif keduanya dengan Ymir Freeze. Armin dan Zeke memahami sifat alamiah kehidupan, yaitu berkembang biak. Zeke mulai bercerita kepada Armin awal mula kehidupan, ketika masalah yang tidak terhitung jumlahnya bermunculan, menghilang lalu muncul kembali, dan akhirnya bertahan dikenal sebagai kehidupan. Alasan kehidupan bisa bertahan adalah untuk berkembang biak atau punya keturunan. Zeke menganggap zat berbentuk pasir, kerikil, batu mereka tidak berusaha berkembang biak, tetapi hidup mereka tidak pernah berhenti. Atas dasar sifat alami itu pula, seseorang yang hidup punya rasa ketakutan untuk mati, yang menandakan hilangnya eksistensi. Dalam rasa ketakutan itulah, Ymir Freeze melarikan diri ke dunia tanpa kematian, atau yang kita sebut dengan dunia Path. Alasan Ymir melarikan diri adalah ingin bebas sampai kematiannya. Ketika ia bebas, malah justru ia diperbudak lagi. Lalu ia terus mencari cara untuk bebas sampai akhirnya bertemu dengan Eren. Dan alasan kuat kenapa pada saat itu Ymir lebih memilih Eren daripada Zeke, karena Eren lebih mengerti perasaan Ymir dan bisa meyakinkannya. Armin kemudian mencari tahu cara untuk keluar dari Path. Namun Zeke balik bertanya, untuk tujuan apa? Apakah sekedar untuk berkembang biak? Dan apakah pertahannya spesies pada hal yang penting? Disinilah perbedaan Armin dan Zeke terlihat nyata. Bagi Armin, penting bagi dirinya keluar dari Path, kemudian membantu teman-temannya yang sedang bertarung melawan kehancuran oleh para Titan. Sebaliknya, Zeke berpendapat kemusnahan akan menyelesaikan segalanya. Bagi Zeke, orang yang hidup berarti sudah saatnya nanti akan mati. Armin dan Zeke memaknai kebebasan dari dua sudut yang berbeda. Namun Armin masih punya Eren dan Mikasa. Mereka bertiga sejak awal selalu bersama. Ada momen ketika Armin, Eren, dan Mikasa yang masih kecil berlomba lari ke sebuah pohon di bukit. Bagi Armin, ia merasa tujuan ia hidup adalah agar mereka bertiga merasakan lomba lari yang penuh bahagia itu. Armin kemudian mengambil dedaunan yang jatuh di Path. Namun Zeke melihatnya sebagai bola baseball. Ini tidak terlepas dari ingatan indah masa kecilnya bermain baseball dengan Tom Seaver. Kenangan Zeke ini membuat para mantan pewaris Titan berkumpul dengan mereka berdua. Zeke akhirnya menyadarinya, kemudian dia membuat keputusan untuk membangunkan semua Titan pewaris tersebut yang terhubung dengannya, untuk membantu pasukan pengintai yang sedang bertarung dengan Titan yang melindungi Eren. Bagian 2. Zeke akhirnya dibunuh Levi. Kita semua tahu bahwa Levi dan Zeke adalah musuh bebuyutan. Di chapter 137 kali ini, Zeke yang akhirnya memunculkan diri dari tulang-tulang milik founding Titan Eren untuk memanggil Levi supaya dibunuh. Levi yang terkejut tak menyanyiakan kesempatan ini, apalagi Zeke sudah mengatakan dirinya minta dibunuh. Dengan sekejap mata, akhirnya Levi sukses memenggal kepala Zeke, yang membuat para Rambling berhenti saat itu juga.
Tanpa Zeke, Eren akan kehilangan kontak dengan keturunan kerajaan, sehingga Rumbling tidak bisa aktif. Bagian 3, kepala Eren berhasil diledakkan. Di saat semuanya sedang berusaha payah, akhirnya Jin yang mendapatkan kesempatan berhasil meledakkan leher Founding Titan, sekaligus membuat kepala Titan itu terputus dari tubuhnya. Namun saat itu pula tubuh dari Founding Titan berusaha untuk kembali ke kepalanya. Hal ini berhasil dihentikan oleh Reiner, biar tubuh dan kepala Founding Titan tak menyatu. Lewat itu pula Reiner siap mengorbankan dirinya agar Founding Titan tak bangkit lagi. Bagian 4, Founding Titan diledakkan Armin. Setelah Founding Titan berhasil sepenggal kepalanya, Armin selaku Colossal Titan berusaha untuk memusnahkan sisa-sisa tubuh Founding Titan. Sedangkan yang lain berhasil kabur dengan terbang menaiki Titan Falco. Dan di akhir chapter ditutup dengan kalimat "Selamat tinggal Eren". Apakah di chapter berikutnya Rumbling akan benar-benar berhenti? Dan bagaimanakah dengan nasib Eren dan Reiner yang sama-sama terkena ledakan dari Colossal Titan Armin? Menarik untuk kita tunggu bersama-sama. Dan sekedar informasi yang saya dapatkan dengan rilisnya manga Attack on Titan chapter 137 kali ini, maka sesuai dengan yang dikatakan Hajime Isayama, manga Attack on Titan akan berakhir 2 chapter lagi, tepatnya pada tanggal 9 April mendatang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan pada saat saya menjelaskan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang, saya meminta dukungan dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di pembahasan atau anime selanjutnya.